Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, aku mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman semuanya, karena kemarin kita sudah masuk pada pertemuan selanjutnya di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kali ini aku akan membuat learning journal pada pertemuan ke-6 di mata kuliah ini dengan materi yang telah dibawakan oleh kelompok 4, hasil dari presentasi yang berjudul penentuan rubrik koran, pemilihan judul, lead, serta diksi dalam menarik minat pembaca. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau tahu apa sih isi dari materi ini dan bagaimana keseruannya, simak terus videonya sampai habis ya. Oke, di sini aku bakal jelasin satu-satu. Dimulai dari pembahasan yang pertama itu mengenai pengertian rubrik dan subrubrik. Pasti kalian asing ya mendengar kata rubrik dan subrubrik ini. Oke, di sini aku bakal ngejelasin ya satu-satu. Ya, rubrik itu merupakan istilah yang sering digunakan dalam media massa. Rubrik merupakan kepala ruang dari berbagai macam tulisan yang dapat mengklasifikasikan berita berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rubrik merupakan kepala karangan atau ruangan tetap dalam surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Karena rubrik merupakan karya ilmiah, karya jurnalistik, baik dalam koran, majalah, maupun media cetak lainnya yang mempunyai ciri khas dari segi penyajian kepada pembaca berdasarkan kepentingan yang ada atau terbentuknya pembagian kepada pembaca mengenai isi pesan yang disampaikan melalui rubrik tersebut. Kemudian subrubrik ini merupakan gabungan kata sub dan juga rubrik. Sub memiliki arti di bawah atau bagian dari, maka subrubrik merupakan bagian dalam struktur halaman media yang mendukung rubrik utama dan memiliki fungsi untuk mengklasifikasikan isi berdasarkan jenis tulisan, tema, dan memiliki fungsi untuk mengklasifikasikan isi berdasarkan tulisan tema atau segmen pembaca tertentu. Kemudian materi selanjutnya itu ada menentukan rubrik dan subrubrik pada halaman koran. Jadi yang pertama itu kita harus mengidentifikasikan tujuan dan sasaran pada pembacanya. Jadi identifikasi sasaran pembaca memungkinkan redaksi untuk menentukan jenis informasi yang paling relevan dan menarik bagi audiens, sehingga struktur rubrikasi dapat mencerminkan kebutuhan serta preferensi mereka. Pemilihan rubrik utama harus sejalan dengan fokus editorial, apakah koran tersebut lebih condong pada berita politik, analisis ekonomi, laporan investigasi, atau konten hiburan. Nah, sebelum menetapkan rubrik, hal yang harus diperhatikan adalah yang sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi pembaca, yaitu menetapkan target dari pembaca koran, apakah target tersebut lebih tertarik pada berita politik, ekonomi, gaya hidup, ataupun hiburan. Yang kedua, tujuan menetapkan tujuan koran. Apakah koran tersebut ingin membahas informasi mendalam, berita cepat, atau analisis? Nah, yang ketiga, banyaknya terbitan. Koran harian mungkin memiliki rubrik yang beragam dibandingkan koran mingguan. Nah, yang kedua itu adalah cara menentukan rubrik utama. Yang pertama ini contoh rubrik utama yang umum dalam koran itu biasanya meliputi berita utama, seperti rubrik yang berisi isu-isu penting yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat atau berita-berita viral. Yang kedua ada politik dan pemerintahan. Biasanya rubrik ini berisi liputan mengenai kebijakan, pemilu, dan juga perkembangan politik pada masa itu. Yang ketiga ada ekonomi dan bisnis yang menyajikan berita terkait perkembangan ekonomi, industri, dan juga finansial. Kemudian yang keempat ada hukum dan kriminal, berita tentang hukum dan kasus-kasus kriminal yang sedang menjadi perhatian publik. Yang kelima ada gaya hidup dan juga hiburan yang meliputi tentang tren fashion, film, musik, game, dan lainnya. Yang keenam ada opini dan editorial yang biasanya memuat artikel-artikel dari wartawan atau kontributor.
Yang ketujuh ada olahraga, liputan terkini mengenai pertandingan olahraga, atlet dan perkembangan olahraga. Yang kedelapan atau terakhir ada internasional, berita dari luar negeri yang biasanya memberikan pengetahuan bagi para pembacanya. Kemudian materi selanjutnya adalah cara menentukan subrubrik. Subrubrik biasanya digunakan untuk menyusun informasi lebih terperinci agar mudah ditemukan oleh pembaca. Subrubrik biasanya mendukung rubrik utama dan berfungsi sebagai kategori spesifik. Nah, yang pertama itu ada rubrik ekonomi dan bisnis, subrubriknya pasar saham, investasi, perbankan, dan industri. Kalau yang kedua, rubrik utamanya ini politik dan pemerintahan, maka subrubriknya adalah kebijakan politik, pemilu, dan juga pemerintahan daerah. Yang ketiga ada rubrik olahraga, maka subrubriknya sepak bola, basket, tenis, bulu tangkis, dan hal lainnya yang bersangkutan dengan olahraga. Kemudian materi selanjutnya ada tujuan rubrik dan subrubrik. Persaingan industri media yang semakin ketat mengharuskan media mencari kiat-kiat spesifik untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Segmentasi yang dikenal sebagai strategi untuk membidik kelompok pasar yang jelas semakin dikenal di kalangan industri media. Jadi ada beberapa tujuan lain terbentuknya rubrik dan subrubrik dalam sebuah majalah ataupun surat kabar, yaitu 1. Memudahkan untuk mengisi halaman-halaman surat kabar maupun majalah. Ibarat pameran, rubrik adalah stand-stand yang menawarkan produk dengan keistimewaannya masing-masing. Kemudian 2. Mempermudah pembagian tanggung jawab redaksi, di mana setiap rubrik harus ada penanggung jawabnya. Dan yang ketiga adalah menciptakan daya tarik pembaca sehingga bisa memperbesar pangsa pasar dari tersebut. Semakin variatif rubrik sebuah majalah, surat kabar, semakin banyak pembaca yang bisa digayat atau yang bisa tertarik gitu pada berita yang kita buat. Kemudian materi selanjutnya ada pengaruh rubrik dan subrubrik terhadap minat pembacanya. Struktur rubrik dan subrubrik dalam koran memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman membaca pembaca. Rubrik dan subrubrik merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam suatu media cetak, terutama pada koran. Hal tersebut dapat terlihat bahwa media pers sekarang ini menyuguhkan informasi melalui rubrikasi. Nah, materi selanjutnya ini ada pengertian judul berita dan cara memilih judul berita. Menurut KBBI, judul didefinisikan sebagai suatu nama yang digunakan untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara singkat isi atau maksud buku atau bab itu. Judul berita juga merupakan identitas dari suatu berita. Oleh karena itu, judul berita harus bersifat representatif atau menggambarkan keseluruhan dari isi beritanya tersebut. Nah, selanjutnya ada pengertian lead berita dan cara memilih lead berita. Lead berita adalah paragraf pertama dalam berita yang mengandung gambaran umum suatu berita. Dalam sebuah berita, lead atau teras berita adalah bagian yang paling penting karena pada bagian tersebut termuat isi pokok berita. Lead berita dapat terdiri atas sebuah kalimat atau merupakan satu paragraf yang terdiri atas beberapa kalimat yang berfungsi sebagai daya tarik pembaca. Selanjutnya, materi yang terakhir tentang pengertian diksi dan cara memilih diksi dalam membuat berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi juga dapat diartikan sebagai pemilihan kata untuk membuat tulisan yang menarik, serta untuk membuat tulisan mudah dipahami oleh para pembaca. Menurut Putra Yasa mengatakan bahwa diksi berasal dari kata dictionary bahasa Inggris yang kata dasarnya diction, berarti perihal pemilihan kata yang digunakan untuk sebuah kalimat. Selain itu, menurut Widya Tama menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memilih kata dalam membuat berita, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, membedakan kata yang memiliki kata makna denotatif dan makna konotatif. Yang kedua, menggunakan kata dengan cermat yang kata-katanya bersifat bersinonim, atau yang ketiga, menggunakan kata-kata yang tepat dalam ejaannya. Yang keempat, hindari kata-kata ciptaan sendiri. Yang kelima, waspada terhadap istilah-istilah asing. Dan
Dan yang keenam, telah selesai. Sampai di situ pembahasan yang mungkin materinya bisa aku jelaskan, mungkin cukup di sini. Sekian dari aku, Revi Lutfia. Aku pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in the next video. Bye-bye.